memang saya dari awal Aduh, ya, memposisikannya buku-buku itu sebagai wakaf. Jadi ya, saya pasti buat dalam dua versi, ya. versi cetak dan versi PDF. Nah, versi Oh PDF gitu. nanti kalau dibutuhkan nanti saya sharekan kembali. Oh gitu. Ya. Ini saya tulis di chat judul-judul bukunya nih, biar teman-teman juga. Dua ya terakhir, The Power of Vision. power of. Vision. Visi. The Power of Vision. Oke, jadi tapi isinya nggak bahasa Inggris kan, bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Jadi The Power of Vision itu kekuatan visi sebagai cara sukses dunia akhirat. Nah, Oh gitu. karena Ya, memang eh, apa? Jadi concern saya di ya, masalah ilmu pendidikannya lebih pada mutu, ya manajemen mutu. ya, Jadi selalu berkaitan dengan kepemimpinan, berkaitan ya, pula dengan visi gitu. ya. Nah, Terus situs web yang selama ini dikelola apa nih Pak Dokter nih? rutinnya saya menulis di situs Majelis Tausiah Cinta. Majelis. www.majelis Tausiah Cinta. Mungkin bisa ditulis di chat Pak Dokter ininya, nama situsnya takut salah saya. Boleh, boleh. Saya coba tuliskan. Jadi sahabat-sahabat bagi yang ingin menikmati produk literasi beliau, ya Pak Deko kita panggil, panggilan akrabnya, silakan dikunjungi di situs www.tausiahcinta.com ya. Nah, Tausiahcinta.com ya. coba Pak Dokter ditulis di chat, bisa kan di chat ya? Bisa, cuman saya ini apa? Bentar. Tausiah pakai Y ya? Tausiah. Tausiah ya, Nah, tausiah tanpa ini ya, tanpa jeda, tanpa spasi, tanpa ini. Bentar. Oh, ya. Saya sembari admit beberapa yang sedang masuk ini. Majelis Tausiah Cinta. Cinta. Oke. Saya chat aja ya. Saya chat di sini saya kurang nggak ada. Nih, nah udah saya tulis tuh, begitu ya, majelis, saya udah tulis. Majelis Tausiah Cinta begitu ya, .com. Ada di chat yang udah saya tulis ke everyone itu. Majelis Tausiah Cinta, ya betul betul. Ya. Ya, baik mungkin kita mulai aja. Ada beberapa yang japri ke saya nggak bisa masuk, joinnya nggak tahu ya apa kendalanya nih. Saya juga karena kita tiap minggu memang ganti-ganti ID sama ganti-ganti password ya, karena ada berita dan kabar yang kurang mengenakan bagi peserta Zoom. Ya ada kejadian tiba-tiba ada yang iseng masuk tamu tadi undang gitu ya, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tadinya kita pakai ID terus sama, password sama, tapi setelah kejadian itu kita tiap kajian kita rubah password dan berubah ID gitu. Jadi mungkin ada kendala beberapa teman yang sulit masuk ya. Baik, mungkin sembari berjalan Pak Dokter, baik kita mulai saja majelis kita kajian online Mepati kerjasama antara sekolah SDIT Mepati dan komite sekolah Mepati. Insya Allah kami mengadakan ini untuk saat ini seri kelima ya, Insya Allah di bulan Ramadan ini, alhamdulillah. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah waskurulillah, pada sore hari ini atas izin Allah kita dipertemukan di majelis ini, di forum ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan forum ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah kita, teladan kita, Habib
Bimana nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiut tabiin, dan kepada umatnya, insya Allah yang senantiasa menjadikan akidah Islam sebagai landasan kehidupannya dan hukum syariat Allah sebagai tolak ukur perbuatannya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, ya. Insya Allah beliau masih muda, umurnya tidak jauh terpaut dengan saya, dan insya Allah beliau pakar di dunia pendidikan, S1, S2, S3-nya, S1-nya sebenarnya basicnya bahasa Inggris, beliau S2, S3-nya mengambil master dan doktor di bidang pendidikan. Dan saat ini beliau sebagai dosen, ya, dan juga guru, dan juga pegiat literasi. Oleh karena itu tadi di chat sudah disampaikan ada web yang beliau asuh di majelis tausiahcinta.com. Dan beberapa buku yang telah beliau terbitkan, ada Mengeja Ikhlas, kemudian yang terbaru ini yang sedang kita bedah, pendidikan yang mencerahkan, dan terakhir tadi beliau sampaikan Juni-Juli insya Allah akan terbit buku ketiga dengan judul The Power of Vision, ya. Baik, dan saat ini tepat sekali kita mengadakan acara terkait dengan pendidikan karena tadi disampaikan pula bahwa hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, ya, Hardiknas. Jadi mudah-mudahan hari ini kita berharap dari diskusi kita pada forum sore ini lahir pendidikan yang memang betul-betul mencerahkan, sebagaimana tujuan bangsa ini ingin mencerdaskan kehidupan dan bangsa, walaupun kita melihat potret buram pendidikan di Indonesia cukup memprihatinkan, ya, dengan pendidikan yang ada tawuran di mana-mana, ya, dari satu sekolah ke sekolah lain, ada siswa yang kemudian dan orang tua yang protes, gurunya memperlakukan siswanya yang terlalu keras dalam mendidik, akhirnya dilaporkan ke polisi, guru, gitu ya. Jadi belum lagi ada tuntutan dari guru-guru honorer yang sudah sekian puluh tahun mengabdi, kemudian tidak diangkat oleh pemerintah. Ya, banyak sekali potret dunia pendidikan yang tentunya kita sangat prihatin. Begitu juga ada video atau gambar misalnya anak sekolah yang pergi ke sekolah dengan melewati jembatan gantung, gitu ya, pegangan tangan di bawahnya sungai yang deras dan seterusnya. Ini tentunya menjadi catatan buram, ya, pendidikan, fasilitas pendidikan dan dukungan sarana prasarana atau infrastruktur yang kemudian disediakan oleh pemerintah kita. Nah, untuk saat ini marilah kita simak bersama dulu bagaimana beliau sebagai narasumber kita untuk menyampaikan di bukunya pendidikan yang mencerahkan. Untuk itu kami persilakan. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, rekan-rekan sekalian, para peserta, barangkali di antaranya ada yang menjadi orang tua di Mafatih, ya. Salam kenal, salam jumpa. Suatu saat mungkin offline, karena kondisinya tidak memungkinkan, jadi kita bersilaturahmi secara online. Pada kesempatan kali ini, Pak Jaka mengundang saya untuk sharing berkaitan dengan ini topik pendidikan yang mencerahkan. Jadi inti atau dasar dibuatnya buku ini adalah bahwa ada satu kegalauan bahwa di antara kita tadi, sebagaimana yang tadi disebutkan di awal, di saat fasilitas sekolah yang mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain kita masih harus banyak diperbaiki. Nah, juga dari sisi inputnya, dari sisi prosesnya. Jadi ada input siswa yang diterima di sekolah yang mungkin tidak seragam kemampuannya. Kemudian di sisi prosesnya juga ada materi, ada kurikulum, ada orang tua, ada aturan, dan seterusnya. Kemudian di segi outputnya. Nah, ada satu kegalauan di mana ternyata di pendidikan kita, tingginya pendidikan seseorang ternyata tidak menjamin
dari aspek educated-nya, terdidiknya. Nah, maka ada satu bab khusus di buku saya ini yang berkaitan dengan sekolahisme dan pendidikan. Dan ini mungkin bisa nanti bisa jadi dieksplorasi lebih lanjut ya. Cuman yang jelas bahwa sebagai orang tua khususnya kita memiliki satu tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Di saat kita menyekolahkan anak kita, tentu kita harus memilih sekolah mana yang ideal ya, menurut visi kita. Jadi kita lagi-lagi kita berbicara dengan tentang niat kita menyekolahkan anak kita. Apakah kita menyekolahkan anak kita berkaitan dengan mereka harus menjadi orang yang soleh, atau lebih kepada aspek mereka lulus harus menjadi dokter, harus menjadi insinyur, harus menjadi dosen, harus menjadi CEO, harus menjadi dan seterusnya. Nah, ini menjadi niat awal yang penting bagi kita sebagai orang tua. Nah, sisi yang lain, di Indonesia pun dikenal ada 3 jalur pendidikan. Ada pendidikan formal yang sekarang atau yang lebih populer ya di tengah-tengah masyarakat kita, dari mulai jalur SD, kemudian jalur menengah, lalu kemudian tinggi, gitu. Kemudian juga ada jalur non formal, kursus-kursus, dan ada jalur yang informal. Nah, sayangnya 2 jalur yang lain selain yang formal, seperti yang informal dan yang non formal, ini kurang begitu tereksplorasi oleh masyarakat kita. Padahal sebetulnya pemerintah sudah menjamin juga selain yang formal itu bahwa masyarakat bisa menggunakan 2 pendidikan di sektor atau di jalur yang lain gitu. Nah, saya ingin mengawali dulu sama-sama kita melihat apa sesungguhnya tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Kalau dalam tujuan pendidikan nasional di Undang-Undang Sisdiknas ya tahun 2002 itu kita mengenal bahwa tujuannya kurang lebih hampir sama ya. Jadi ingin menciptakan atau ingin mewujudkan potensi atau menumbuhkan potensi anak atau peserta didik supaya mereka bisa memiliki kecakapan dari aspek spiritualnya gitu. Kemudian dari aspek kesehatannya sampai kemudian dari aspek kompetensinya. Nah, namun di dalam Quran, nah ini yang menarik, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat At-Tahrim ayat 6 bahwa tujuan pendidikan bagi kita, khususnya bagi anak-anak kita, ternyata berkaitan dengan ini. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gitu. Jadi secara spesifik Allah mengingatkan kepada kita bahwa ini anak-anak kamu, termasuk juga kamu, gitu ya, harus terpelihara gitu, harus terjaga dari api neraka itu. Jadi sudah sangat spesifik. Nah, sehingga ketika orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah formal misalnya, maka seharusnya kita sudah memiliki satu gambaran apakah sekolah formal atau sekolah yang kita pilih itu adalah sekolah yang juga mampu menjamin anak-anak kita terpelihara ya, diri mereka dari api neraka. Nah, mengapa demikian? Kalau kita cek ya sekolah kita. Kalau di level preschool kan anak-anak itu sekolah di usia berapa tahun? 3 tahun ya, usia 3 tahun. Kemudian atau di SD mereka bersekolah di usia 7 tahun. Sementara kalau kita lihat orang tua atau kita sebagai orang tua mendidik anak, yang betul-betul merupakan golden age itu ada di usia, bahkan di usia saat mereka lahir, kemudian dididik, mulai muncul usia fitrahnya itu di usia 1 atau 2 tahun. Nah, bayangkan saja kalau misalnya preschool itu di usia 3 tahun, maka orang tua berarti mendominasinya hanya 2 tahun. Secara full tuh hanya 2 tahun. 3 tahunnya sudah muncul lagi pengaruh dari luar, dari sekolah yang kita titipkan. Atau kalau misalnya anak kita dititipkan di usia TK, misalnya di usia 4 dan 5 tahun, atau 5 dan 6 tahun, berarti orang tua praktis hanya mendominasi atau hanya betul-betul mendidik secara utuh itu hanya 4 atau 5 tahun. Sisanya ada pengaruh dari sekolah, ada pengaruh dari luar. Nah, makanya penting sekali bagi orang tua untuk memastikan bahwa apakah sekolah yang
yang nanti akan juga turut campur dalam mendidik anak-anak kita, itu mampu tidak menjamin anak-anak kita ini terpelihara dari api neraka. Nah, ini yang menjadi catatan penting gitu. Nah, sayangnya di tengah-tengah kondisi masyarakat kita ya tuntutan bahwa sekolah kan gini, kalau kamu nggak sekolah pasti yang munculnya bukan bukan soleh kan. Kalau kamu nggak sekolah, nah, pasti kamu akan jadi orang tidak sukses. Berarti jadi bodoh. Kalau bodoh tidak sukses. Kalau tidak sukses berarti nggak kerja. Kalau tidak kerja nanti jadi miskin. Kalau miskin nanti jadi beban dan segala macamnya. Itu kata-kata itu kan akhirnya bermuara pada dunia gitu, pada dunia. Sehingga ketika orang tua memilih sekolah yang akhirnya dilihat oleh mereka, oleh kita, itu umumnya kalau kamu sekolah di sekolah ini, sekolah itu sekolah top 10 nih. Orang-orangnya tuh maju-maju. Mereka lulus nanti menjadi masuk ke perguruan tinggi yang ternama. Perguruan tinggi ternama nanti gampang dapat kerja. Dapat kerja nanti kerjanya gajinya besar. Kalau gajinya besar nanti bisa sukses dan seterusnya. Melupakan muara dari kita sebagai manusia. Ya, kan kita lupa bahwa sesungguhnya ternyata tujuan pendidikan itu bukan semata-mata mereka sukses di dunia, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu tadi ya sebagaimana Allah firmankan dalam At-Tahrim ayat 6, fu anfusikum wahlikum naro gitu ya, bahwa mereka harus terpelihara baik dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini tujuan pendidikan yang pertama nih yang harus kita sama-sama pahami ya dari titik poin yang pertama kita masuk ke dunia pendidikan di bidang formal. Di slide berikutnya kita lihat bisa di nah ini yang menarik. Ali bin Abi Thalib berpesan ya, ajari anak-anak ilmu dan ajari mereka adab. Sementara itu Qatadah berkata, suruhlah anak-anakmu taat kepada Allah dan laranglah mereka untuk bermaksiat kepadanya. Jadi kalau kita lihat pesan Ali bin Abi Thalib dan juga pesan Qatadah bahwa ilmu dan adab ini berjalan seiringan. Jadi ilmu dan adab itu berjalan seiringan. Bahkan adab itu malah harus di awal gitu. Jadi adab itulah yang nanti dia akan mampu menerima ilmu. Dengan adab yang baik, maka ilmu akan datang. Makanya kalau kita cermati doa saat kita akan belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi zidni. Jadi ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu warzuqni fahma dan berikanlah kepadaku pemahaman. Jadi ada satu pesan atau posisi bahwa yang menambahkan ilmu itu bukan akal pikiran manusia saja atau bukan pikiran manusia saja gitu, tetapi bahwa ada sisi Allah yang dia memberikan kepada kita penahaman ilmu itu. Jadi artinya ilmu dan pemahaman ini akan hadir ketika kita memiliki satu kesadaran bahwa kita menuntut ilmu secara ikhlas. Ya, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Sehingga kan ada kalanya kalau kita belajar gitu. Kita belajar, gurunya sama-sama mengajarnya begitu gitu. Dia mengajar 40 orang gitu. Namun ternyata tidak 40 orangnya bisa ngerti. Bisa jadi pertama karena memang Allah tidak memberikan pemahaman kepada orang-orang tertentu, mungkin doanya kurang, atau mungkin juga dia tidak serius dalam belajar. Dan yang kedua, bisa jadi karena tadi ada sisi adab yang harusnya mereka penuhi gitu. Maka kalau kita cermati ungkapan Ali bin Abi Thalib dengan Qatadah ini, maka produk yang dihasilkan dalam pendidikan Islam tidak semata-mata anak itu memiliki ilmu yang baik, kompetensi yang memadai, tetapi juga mereka memiliki sifat-sifat yang mencerminkan kompetensi itu. Jadi kalau tadi saya mengungkapkan ada istilah over school but undereducated, sekolahnya tinggi tetapi tidak terdidik. Nah, jangan-jangan itu tadi adabnya memang nggak pernah diajarkan atau tidak pernah ditekankan. Nah, permasalahannya terkait dengan adab, dia tidak bisa berbicara tentang teori. Jadi adab itu tidak bisa kamu harus jujur ya gitu. Kamu harus kalau ada orang tua datang, kamu harus memberikan salam.
tidak di situ, tapi adab itu membutuhkan role model, membutuhkan teladan. Ya, jadi ketika gurunya atau apa sivitas sekolah di sana ingin melatih anak-anak untuk jujur, tidak korup misalnya, maka pihak sekolah harus memberikan contoh teladan terhadap sifat-sifat tersebut. Nah ini kan kadang-kadang menjadi agak berat dan kontradiksi ketika terkadang seleksi guru pun dilakukan secara tidak serius ya misalnya. Misalnya guru direkrut didasarkan karena kebutuhan. Sementara kualifikasi dari aspek adab mereka sebetulnya atau proses mendidik gurunya pun atau membina guru di sekolah pun mungkin tidak begitu serius dilakukan oleh sekolah, sehingga yang terjadi tadi itu guru-guru di saat di dalam kelas mereka menyampaikan ya nasihat-nasihat kebaikan, tetapi saat di luar kelas mereka tidak melakukan apa yang mereka sampaikan gitu. Nah, dan yang ditiru oleh anak-anak ini celakanya itu, yang ditiru anak-anak bukan yang diucapkan, tetapi yang dia lihat. Makanya lagi-lagi penting sekali ketika mendidik anak-anak kita nyambung antara ilmu dan juga sekaligus tadi seri teladan itu. Nah, karenanya kalau kita kembali lagi ke usia fitrah anak-anak kita yang usia 1, 2, 3, 4, sesungguhnya yang memang efektif itu pendidikan di dalam rumah. Karena di dalam rumah itu orang tua 24 jam berinteraksi dengan anak. Ketika si orang tua menyuruh A, maka orang tua itu harus memberikan teladan juga kepada anaknya, sehingga anaknya memang betul-betul melihat, merasakan. Dan itu langsung nempel si adabnya itu. Nah, di sekolah terkadang tidak seperti itu. Nah, ini yang menjadi satu catatan juga ya di dalam proses pendidikan kita. Baik, slide berikutnya kalau kita lihat, mohon dicoba. Nah, terkait juga ini ada hal-hal yang sifatnya menarik nih, di mana baik itu Quran maupun Al-Hadis itu juga sering menyebutkan angka-angka usia. Ya, misalnya di Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Bisa di slide dibuka lagi. Al-Ahqaf ayat 15 ini secara rinci di slide berikutnya Allah menyampaikan angka. Yang pertama Allah menyampaikan di sini dan kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Nah ini ke 30 bulan ini cukup menarik. Ketika ada satu peristiwa di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ketika beliau mendapati ada seorang sepasang yang sudah menikah di usia 6 bulan pernikahan mereka sudah melahirkan anak gitu. Sudah melahirkan anak. Nah, kemudian dicurigai bahwa ini kayak nampaknya ini lahir sebelum nikah gitu. Hamil sebelum nikah. Saat si ibu ini yang melahirkan ini akan dihukum, Ali bin Abi Thalib ternyata menafsiri ayat ini secara lebih detail, lebih rinci, lebih hati-hati. Ali mengatakan kepada Utsman bahwa dalam Al-Ahqaf ayat 15 disebutkan 30 bulan ini berarti kalau kita lihat dari ayat yang lain berkaitan dengan penyusuan itu maksimal 2 tahun, maka 30 bulan ini dikurangi dulu dengan 24 bulan. Maka tersisa 6 bulan. Nah, dari tersisa 6 bulan ini bisa kita simpulkan bahwa dimungkinkan ya seorang bayi ini lahir tidak sampai 9 bulan gitu. Dimungkinkan lahir prematur kalau dalam istilah sekarang, yaitu usianya 6 bulan. Nah, dari pendapatnya Ali inilah maka hukuman yang akan diberikan kepada perempuan itu kemudian dibatalkan oleh Khalifah Utsman. Nah, tapi ada yang unik lagi. Allah menyebutkan juga angka 40 tahun di Al-Ahqaf ini. Nah, setelah anak itu dewasa, kemudian umurnya 40 tahun, nah maka dia harus berdoa. Jadi pertama doanya itu dia harus berdoa berkaitan dengan syukur nikmat terhadap apa yang sudah Allah limpahkan. Karena banyak orang juga yang tidak sampai pada usia 40 tahun sudah Allah panggil gitu ya. Kemudian yang kedua mereka berdoa untuk taubat ya.
dan sekaligus mendoakan anak cucunya gitu. Jadi dalam Al-Quran ini komplit gitu, komplit informasi terkait dengan dari mulai bayi sampai dia lahir, kemudian saat dewasa sampai usia 40 tahun, lalu doa-doa apa yang harus dilakukan di saat manusia ini masuk dalam usia 40 tahun. Jadi ada angka-angka yang ini memang harus dicermati lebih rinci ya. Berikutnya kalau kita lihat ada lagi hadis di slide berikutnya. Ya. Yang berkaitan juga dengan angka. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat saat berumur 7 tahun. Jadi saat anak ini 7 tahun, diperintahkan salat. Dan kalau misalnya mereka lalai, pukullah mereka jika tidak salat saat berusia 10 tahun. Jadi ada jeda 7, kemudian 10. Nah, ini bisa kita pahami bahwa seandainya orang tua gagal mendidik anak di usia 7 tahun, maka hasilnya akan dia dapat di usia 10 tahun. Saat anak usia 10 tahun, dan itu gagal juga dididik oleh orang tuanya, maka usia 13 tahun pun dampaknya akan berusia saat di usia 13 tahun. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita lihat banyaknya kenakalan remaja di usia-usia 16 tahun, ya, 17 tahun, itu bukan instan, bukan tiba-tiba mereka nakal, begitu. Tetapi karena akumulasi pendidikan di usia-usia sebelumnya. Makanya kalau kita melihat secara lebih sistemik gitu, misalnya berkaitan dengan kenakalan remaja, tawuran, atau misalnya pergaulan bebas gitu. Ini tidak bisa diselesaikan hanya di hilir, ya, di usia saat mereka sudah berusia belasan tahun gitu. Tetapi ini berkaitan dengan masalah di usia-usia mereka sebelumnya. Makanya orang tua tadi itu ya, yang tadi kita lihat di awal tadi, bahwa ketika kita melahirkan anak, kemudian kita tidak mendidik mereka di usia-usia awal, nah maka hasilnya adalah usia-usia dewasa gitu. Bahkan sangat mungkin di usia puluhan pun, misalnya usia 20 tahun saat mereka perguruan tinggi, orang tua nggak bisa mengatur, orang tua tidak bisa, bahkan anak-anaknya itu tidak takut kepada orang tuanya gitu. Itu dikarenakan memang pendidikan di sebelumnya abai gitu orang tuanya. Nah inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi saya selalu mengatakan begini, sebelum anak kita nanti menjadi monster bagi kita sebagai orang tua, maka didiklah mereka di saat mereka masih kecil, atau bahkan di saat mereka janin gitu. Saat masih janin, nah itu di situ pendidikannya harus dioptimalkan. Karena kalau anak sudah berusia 16 tahun, apalagi sudah berusia 20 tahun, sementara suplai informasi kepada mereka sangat terbatas, jangan kita harapkan mereka memiliki adab yang baik kepada orang tua mereka. Jangan-jangan mereka malah tadi lebih gagah, lebih galak dibanding orang tuanya, dan banyak sekali fenomena sekarang di mana anak-anak lebih gagah, lebih galak daripada orang tuanya. Orang tuanya malah takut kepada anak-anaknya. Dan kalau sudah seperti begini, maka runtuhlah peradaban manusia. Kita bisa melihat kasus di Amerika Serikat, di mana pendidikan Amerika Serikat sudah dilepas di saat mereka, jadi di saat mereka lahir, bayi mereka sudah dipisahkan, karena memang pemahaman mereka mengatakan bahwa kemandirian harus dimulai dari bayi. Makanya saat bayi itu langsung dipisah, bisa dipisah kamar atau dipisah ranjang dengan si anaknya itu. Sampai kemudian usia 17 tahun, betul-betul orang tua tidak lagi punya hak untuk mendidik mereka gitu ya. Bahkan gereja pun juga sudah tidak lagi punya otoritas untuk mengatur anak-anak mereka. Kita bisa melihat di saat orang tuanya itu memasuki usia-usia lanjut, yang terpikir anaknya adalah udah akhirnya menyimpan orang tua mereka di panti-panti jompo, dan seolah selesai gitu. Nah ini yang jadi problem. Pertanyaannya kalau kita melihat ke perspektif Muslim, satu hadis menyebutkan bahwa seluruh amal perbuatan manusia itu akan terputus bila seorang itu mati. Jadi ketika Bani Adam mati, maka semuanya terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak soleh. Nah, ini kan menjadi celaka besar gitu. Ketika kita mendidik mereka, membesarkan mereka, sementara kita tidak mendidik mereka untuk
menjadi anak soleh dan mendoakan orang tuanya, dan mereka ternyata memang tidak mendoakan kita, wah itu kerugian besar. Gitu. Jadi ini yang betul-betul harus difahami oleh kita sebagai orang tua. Nah, sama juga dengan ilustrasi Rasul yang mengumpamakan manusia sebagai bangunan yang satu. Di mana Rasul bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah sebagai bangunan yang sebagiannya mengokohkan kepada bagian yang lainnya dan belum menjalinkan antara jari-jarinya. Ini satu gambaran sebetulnya mendidik anak itu seperti bangunan puzzle. Jadi dia tidak bisa bersifat instan, tidak bisa bersifat yang cepat gitu. Tapi tadi di saat usia mereka 1-6 tahun, 0-6 tahun yang dibutuhkan apa nih? Dalam Islam adab tadi. Mendidik mereka memiliki fondasi yang baik terhadap nilai-nilai kebaikan, dididik tentang keimanan, dididik tentang akidah, dididik tentang takut kepada Allah gitu, dididik tentang bagaimana mereka menghormati orang tua. Kemudian nanti masuk lagi kepada aspek berikutnya berkaitan dengan ilmu-ilmu ulumuddin ya. Mereka dilatih tentang fikih, dilatih berbagai macam doa, dibiasakan untuk melaksanakan aktivitas ibadah, termasuk juga dibiasakan untuk adab-adab terhadap sesama dan seterusnya gitu. Sampai kemudian di level dewasa mereka mulai diperkenalkan dengan ilmu-ilmu yang untuk bisa mereka survive gitu. Jadi kalau misalnya salah satu di antara itu tidak secara utuh ditanamkan dalam diri anak-anak kita, ya yang terjadi seperti sekarang. Mereka misalnya yang saya miris kalau di sekolah-sekolah formal negeri misalnya, mereka mengikuti pesantren kilat, atau juga mereka belajar tentang agama. Cuman saya kurang begitu memahami apa yang ada dalam otak mereka ketika mereka mempelajari agama gitu. Apakah mereka menyamakan agama ini sebagai Pancasila, PKN ya, hanya dicatat gitu, hanya dihafalkan. Tetapi kemudian tidak menjadi satu kewajiban untuk dipraktekkan. Nah, ini yang jadi problem. Ini yang menjadi masalah. Nah, itu karena memang tadi sebagaimana yang sabda Rasul ini, mendidik anak itu seperti menempelkan bangunan. Jadi kalau kita ingin membuat satu bangunan yang besar, yang megah, pondasinya harus kuat dulu gitu. Nah, inilah yang terkadang abai ya dilakukan di sekolah-sekolah yang cenderungnya tadi. Tapi saya tidak menyalahkan rekan-rekan yang mengajar atau mengolah di sekolah-sekolah negeri gitu. Karena memang hal yang kompleks gitu. Karena berkaitan pula dengan kurikulumnya, berkaitan pula dengan aturan-aturan regulasi lainnya gitu ya, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah di sini ada usia fitrah 1-6 tahun, di mana semua nilai ditanamkan sebagai fondasi kehidupan, sehingga kalau 1-6 tahun nilai-nilai ini sukses ditanamkan, insya Allah ini menjamin 7-10 tahun ke depan. Begitu juga di saat mereka berusia 10 tahun mampu ditanamkan lagi nilai-nilai berikutnya, maka insya Allah 13 tahun, 17 tahun pun akan tertanam juga. Kita melihat bagaimana Muhammad Al-Fatih dididik oleh orang tuanya. Di saat Al-Fatih kecil ini dididik, kan tidak langsung tiba-tiba muncul Al-Fatih yang terkenal sekarang ya, yang mampu menaklukkan Konstantinopel gitu. Tetapi memang dari awalnya ayahnya ini dari awal betul-betul memiliki visi dengan istrinya itu. Mereka ingin menghasilkan atau ingin menjadi orang-orang yang tertunjuk oleh sabda Rasul. Karena Rasul pernah bersabda, barang siapa yang mampu menaklukkan Konstantinopel, ya, negerinya Heraklius, maka mereka adalah prajurit yang terbaik begitu. Orang-orang yang terbaik. Nah, mereka memiliki satu visi yang kokoh gitu. Lalu mereka memiliki putra Al-Fatih ini, mereka didik dari saat Al-Fatih ini kecil. Mereka didik dengan bahasa, dengan belajar bahasa, dengan belajar berkuda gitu ya, dengan belajar ilmu agama, sehingga sosok Al-Fatih ini di saat dia menjadi khalifah di usia yang sangat muda, usia sekitar 20 tahun, dia sudah mampu memahami banyak bahasa. Kalau tidak salah 7-8 bahasa yang dia pahami, yang dia ketahui. Jadi betul-betul tidak instan, tidak begini ceritanya, tidak saat Al-Fatih menjadi khalifah
kemudian langsung dia les gitu, privat untuk bisa bahasa A, B, C, D. Enggak demikian. Tapi dari kecil gitu, itu dari kecil. Ini pun juga terjadi di salah satu kita mungkin mengenal ya nama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini lebih menarik lagi. Bapaknya itu sampai telat menikah karena bapaknya ini memiliki keinginan agar anaknya menjadi penakluk Al-Quds, ya. Penakluk Al-Quds. Sampai suatu saat bapaknya ini datang kepada seorang syekh, terus dia berkata kepada seorang syekh, saya ingin mendapatkan istri yang memiliki visi seperti ini. Visinya disampaikan, visinya ingin menjadi penakluk Al-Quds. Beberapa saat kemudian tiba-tiba syekh ini kedatangan seorang akhwat, dan akhwatnya berkata hampir sama dengan ayahnya Al-Ayyubi ini, bahwa dia ingin mencari seorang suami yang memiliki cita-cita anaknya menjadi penakluk Al-Quds gitu. Langsung hanya jadi jodoh, kemudian mereka melahirkan Al-Ayyubi, dan kita tahu bersama visinya itu terjadi dengan Al-Ayyubi tadi. Tentunya Al-Ayyubi ini pun, Salahuddin Al-Ayyubi tidak bukan merupakan produk instan, tapi merupakan produk yang memang didesain dari sejak orang tuanya menikah, kemudian saat melahirkan, dan diberikan nilai-nilai fondasi kepribadian di saat usia-usia fitrahnya ini. Begitu. Berikutnya, silakan di slide yang berikutnya. Ya. Nah, apa yang diajarkan di usia fitrah itu, salah satunya al-hubu, jadi rasa cinta, kemudian al-lughah, bahasa. Rasa cinta dan juga bahasa. Kalau kita lihat, salah satu hikmah ya dari Rasulullah SAW ketika beliau dititipkan di usia balitanya kepada siapa? Halimah, kemudian dibawa ke salah satu kampung gitu. Ternyata memang salah satunya adalah bahasanya. Bahasa Arab fusahnya itu yang terjaga gitu. Dibandingkan dengan bahasa Arab yang ada di Mekah gitu. Ini pun Imam Syafi'i pun juga demikian. Imam Syafi'i pun beliau lahir di Mekah, ya. Beliau dididik dari aspek segi bahasa, lughahnya. Makanya memang penting juga bagi kita di saat kita memiliki anak gitu ya. Ini bahasa ini menjadi penting. Bukan berarti banyaknya bahasa saja, tetapi bagaimana menggunakan bahasa yang baik. Bukan bahasa yang kasar, bahasa yang mengintimidasi, bahasa yang kotor gitu. Bukan, tapi memang betul-betul bahasa yang baik. Jadi makanya kan ciri peradaban itu adalah dari aspek bahasa. Bahasa itu aspek literasi juga gitu. Jadi nyambung ya. Tingginya peradaban seorang, tingginya peradaban suatu bangsa itu dilihat dari aspek bahasa plus juga literasinya. Nah, selain bahasa juga ada al-hubbu atau rasa cinta. Ini nampaknya kita sepakat semua bahwa bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah kalau kemudian tidak ditanamkan rasa cinta itu. Cinta kepada Allah, cinta kepada ya rukun iman, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para nabinya, gitu, kepada aturannya, termasuk juga kepada orang tuanya, gitu, kepada sesamanya. Jadi tidak dididik aspek-aspek kebencian. Terkadang ini yang sering kita temukan eh, eh, secara nggak sadar gitu. Orang tua saat dia bercengkrama dengan anaknya, terkadang kan misalnya pukul gitu ya. Tuh pukul adiknya atau pukul kakaknya gitu. Seolah mendidik atau menyuruh untuk berbuat kekerasan gitu. Padahal sebaiknya dihindari. Atau ketika anaknya jatuh, lalu yang dilakukan oleh orang tuanya pukul pukul lantainya gitu. Itu seolah-olah menyalahkan kepada lantai. Kenapa tidak kemudian diubah pendekatannya itu, bukan dipukul tapi disayang gitu. Misalnya ketika dia terbentur kepalanya karena terjedot meja gitu, tidak memukul meja seharusnya, tapi coba sayangin meja. Nah, rasa sayang ini pun harus menjadi bagian yang dididik oleh orang tua kepada anak-anaknya. Termasuk juga sekolah khususnya ya, mendidik anak-anak didiknya dengan al-hub dan juga al-lughah. Berikutnya Pak
berikutnya ada 3 gambar di situ, 3 domain yang ini menjadi penting dalam konteks pendidikan sekarang gitu ya, bahwa ada keluarga, kemudian ada masyarakat, dan juga ada sekolah gitu. Terkadang kita sebagai keluarga menitipkan semua harap, semua cita-cita, semua keinginan di sekolah. Pokoknya mah abdi mah teu nyaho naon nu penting tah kop. Nah, begitu kalau lebih kalau bahasa Sundanya. Jadi saya mah nggak tahu menau penting mah nih anak saya simpan di sekolah saya dan saya kasih uang SPP dan seterusnya. Pokoknya anak saya ingin menjadi soleh, menjadi hafiz, menjadi ini itu dan segala macamnya. Sehingga sekolah tidak jadi tidak bengkel ya? ubah. Sekolah jadi bengkel Sekolah jadinya. jadi bengkel. Akhirnya sekolah tidak ubah seperti bengkel. Simsalabim kemudian anaknya menjadi soleh tanpa didukung oleh keluarga dan masyarakat. Tadi kalau kita kembali lagi ke teori di awal, bagaimana mungkin sekolah yang mendidik mereka, misalnya Mafati ini apa, SD atau SMP atau SMA? SD ya? SDIT. SDIT, oke. Misalnya, oke. Anak disekolahkan di Mafati usia 7 tahun. Dengan tadi sekian banyak harap gitu. Ingin anaknya seperti Imam Syafi'i, ingin anaknya seperti Al-Fatih, ingin anaknya seperti Al-Ayyubi. Sementara anaknya ini nggak pernah dididik saat dia usia 0 sampai 6 tahun. Anak ini sudah membawa memori 0 sampai 6 tahun itu saat dia masuk ke Al-Fatih. Ya, jadi dan kita tahu bahwa 7 tahun ini dia sudah punya memori. Artinya gagal mendidik anak kita di usia 3 tahun, maka hasilnya ada di usia 7 tahun. Begitu. Itu rumusnya kan begitu. Sementara kita inginnya ideal gitu. Dan kita tidak pernah mendukung juga. Jadi tidak satu frekuensi akhirnya antara keluarga dan sekolah atau masyarakat dan sekolah. Makanya sebetulnya sekolah itu terbebani. Kasihan sebetulnya kalau saya melihat para pengelola sekolah, mereka terbebani dengan harapan-harapan besar dari orang tuanya, sementara orang tuanya tidak satu frekuensi dengan sekolah, gitu. Makanya caranya bagaimana ya? Harusnya satu frekuensi antara keluarga, masyarakat, dan sekolah. Jadi misalnya anaknya ini luar biasa nakalnya misalnya ya, yang nggak salah dipukul misalnya begitu. Karena mungkin dia melihat dari gadget, dia melihat dari tontonan, dia melihat juga dari orang tuanya gitu. Sementara dia ingin anaknya menjadi berubah kan, ya harus diubah dulu orang tuanya juga. Harus diubah dulu kebiasaan juga di rumah. Nah ini ya sama dengan kurang lebih begini. Kalau kita ingin sholat khusyuk, maka harus diawali dengan wudhu yang benar gitu kan. Jadi ada sebab akibat juga yang harus juga dilihat gitu. Nah, begitu juga dengan masyarakat. Ini juga agak repot juga. Saat sekolahnya baik, keluarganya juga udah baik, tapi tetap tidak bisa menjamin kalau masyarakatnya tidak satu frekuensi. Karena masyarakat itu, karena sesungguhnya kan belajar itu tidak tersekat oleh ruang. Saat anak keluar dari sekolah menuju rumah, dia melihat apa yang ada di masyarakat. Dia melihat, dia mencermati, yang itu juga tercermin dari gadget, dari handphone, dari tayangan, dari sinetron, dari segala macamnya. Itu pasti akan mempengaruhi juga kepada pola berpikir anak. Nah, makanya memang beban besar kita sekarang adalah bagaimana membentuk masyarakat yang juga harusnya terdidik, yang islami, agar beban sekolah itu tidak besar gitu. Agar anak kita pun juga benar gitu. Nah, ini yang jomplang. Saya ingin bertanya juga, misalnya Mafati ada di level SDIT. Apakah ketika lulusan dari Mafati di SD itu, kemudian saat dia masuk SMP akan menjamin pribadi anak-anak kita lulusan SD ini sama waktu mereka masuk ke SMP? Di saat SMP-nya misalnya mengambil ke SMP yang lain. Kan tidak bisa menjamin juga. Atau saat mereka masuk, misalnya Mafati dari SD, SMP, SMA gitu ya, misalnya. Nah, di saat anak-anak lulus ke kuliah, apakah bisa menjamin anak-anak itu menjadi anak yang soleh sesuai dengan harapan bapak ibunya? Sementara masyarakatnya sendiri kurang lebih tadi berbagai macam itu ada di masyarakat kita gitu. Kasarnya dari manusia dari orang yang soleh sekali gitu sampai dengan orang yang levelnya bahlun adol lah kalau dalam bahasa Al-Qur'an gitu. Inilah salah satu dilema dalam pendidikan kita. Makanya memang kalau begitu bagaimana, apakah akhirnya dibubarkan saja? Maka sebenarnya tidak. Makanya disinilah akhirnya peran penting orang tua, keluarga, dan juga sekolah yang harus mempengaruhi masyarakat gitu. Jadi bagaimana nilai-nilai yang ada di sekolah dengan keluarga itu juga ditularkan kepada masyarakat.
Satunya adalah dakwah juga, parenting. Jadi sebenarnya parenting itu penting untuk mendidik masyarakat gitu. Kan masyarakat itu bagian adalah kita, orang tua juga. Nah, saat orang tua mendapatkan parenting, pembinaan dari sekolah, mudah-mudahan bisa dikeluarkan juga di masyarakat sehingga frekuensinya tidak begitu beda lah gitu. Nah, yang bagian terakhir ini yang ingin saya sampaikan, kondisi saat sekarang ini muncul mindset overschooled but undereducated. Jadi bahwa sekolah tinggi namun kita tidak terdidik. Di mana tadi bahwa siswa, orang tua, kemudian masyarakat memiliki pola berpikir bahwa sekolah itu hanya untuk meningkatkan aspek kognitif, akademik. Yang penting lulusan itu masuk perguruan tinggi negeri. Pokoknya kalau masuknya Harvard University, udahlah, syukuran gitu. Ya, namun lupa bahwa di luar itu ada hal yang kaitannya dengan kehalusan budi pekerti, kehalusan attitude, ya, perilaku, kemudian juga tadi kaitannya dengan terdidik ucapannya, sikapnya, dan seterusnya. Nah, ini yang jangan sampai pola berpikir bahwa sekolah itu adalah segalanya, menafikan sisi edukasi, nah ini jangan sampai terjadi begitu. Itu barangkali poin-poin penting, meskipun saya yakin banyak hal yang mungkin bisa jadi terlewat, tapi mudah-mudahan itu yang gambaran umum lah, mudah-mudahan bisa nanti diperkaya dalam tanya jawab. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah paparan dari Pak Dr. Deko ya sebagai panggilan akrabnya, singkatan dari nama depannya Pak D dan Ko, jadi Pak Deko ini alhamdulillah telah menyampaikan materi bedah bukunya pendidikan yang mencerahkan sebagai buku kedua beliau dalam ranah pendidikan ya. Walaupun artikel-artikel atau buku-buku terbitan lain yang khusus basic beliau di basic bahasa Inggris ya. Banyak juga buku-buku beliau yang terbit di mungkin Grapindo, kemudian dan lain-lainnya saya juga tahu beliau juga mengarang buku-buku bahasa Inggris, tapi ini yang terkait dengan materi dunia pendidikan ya, yang berbahasa Indonesia beliau sudah terbitkan tadi dalam seri kedua, nanti seri ketiga The Power of Vision tadi ya. Baik, sudah ada yang bertanya lewat Japri ini, chat. Pak Dokter ini ada yang bertanya. Ya, silakan. Ada sekolah Islam formal yang menentukan batas usia masuk itu umur 7 tahun ya. Jadi kalau belum SD, jadi kalau belum 7 tahun tidak boleh masuk sekolah tersebut. Alasannya karena menurut mereka kedewasaan anak ukurannya di saat masuk usia 7 tahun. Ya, setahu saya memang ini aturan pemerintah ya, dalam Undang-Undang Sisdiknas juga memang seperti itu. Apakah mungkin landasan filosofisnya ya dari kenapa kemudian muncul aturan seperti ini? Apakah tadi kaitan ke hadis yang umur sholat 7 tahun itu, apakah ada kaitan ke situ? Atau seperti apa mungkin penjelasannya? Silakan Pak Dokter. Ya, kalau sekolah formal, nah itu tadi, sekolah formal itu dia tersandra oleh aturan formal. Karena sekarang ini pendidikan diikat untuk yang formal khususnya, diikat dengan sistem Dapodik, data pokok pendidik. Jadi kalau ada anak usia 4 tahun masuk ke SD, itu akan tertolak oleh sistem Dapodiknya sendiri. Dapodik itu yang mengelola Kemendikbud gitu. Maka ya bukan percuma ya, cuma jadi kasihan siswa yang lain yang masuk yang usianya 7 tahun gitu. Itu ada aspek yang pertama. Jadi sekolah formal tuh pasti dia akan tersandra oleh aturan formal. Nah, kalau berbicara tentang aspek psikologis yang saya ketahui memang ada psikologis yang menyebutkan ketika anak itu belajar di SD yang sudah dihadapkan dengan cara berpikir tingkat rendah dan mulai bersifat abstrak ya dan formal, mereka nanti akan mengalami apa yang disebut dengan psychological hectic gitu. Psychological hectic. Jadi ada nanti di usia-usia tertentu mereka akan mengalami kejenuhan gitu. Inilah satu alasan juga kenapa akselerasi di SMP dan juga SMA ditinggalkan juga gitu karena kedewasaannya belum muncul, mereka dibebani dengan aspek-aspek akademis gitu, yang akademik yang mereka harus pahami. Tapi muncul pertanyaan begini, itu teori dapat dari mana? Memang ini teorinya teori
yang diteliti oleh Barat gitu. Artinya apakah tidak begitu juga? Ya, saya sendiri sebetulnya memahami bahwa Allah saat menciptakan manusia itu sudah diberikan fitrah yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat Imam Syafi'i saja, di usia 4 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Quran gitu. Bahkan tidak hanya Quran, kitab Al-Muwatta sudah ditalar gitu oleh Imam Syafi'i. Dan bahkan di usia 7 tahun sudah bisa mengeluarkan fatwa-fatwa ya yang bertanya gitu. Termasuk ada satu pertanyaan syarat apa ini saum. Ada satu pertanyaan dari masyarakat kepada Imam Syafi'i di saat Imam Syafi'i masih anak-anak tentang saum itu apa yang mewajibkan saum. Dan Imam Syafi'i menjawab saat beliau tidak saum gitu. Ditanya, Anda bisa menjelaskan tapi Anda tidak saum. Terus kata Imam Syafi'i, saya belum balik. Karena belum balik jadi belum terkena taklif gitu. Itu level Imam Syafi'i yang belum balik ya, belum akil balik gitu. Jadi akalnya sudah hebat gitu, tinggal baliknya. Nah kalau sekarang dibalik gitu, anak-anak kita baliknya iya, akalnya enggak gitu ya. Jadi bukan akil balik lagi, jadi cuman balik saja gitu. Nah ini yang jadi soal ya di kita. Jadi kalau tadi ditanya kenapa aturannya? Memang aturannya lebih pada regulasi pemerintah. Pemerintah acuannya kemana? Acuannya kepada penelitian di psikologi, di bagian psikologi yang menunjukkan bahwa kekhawatiran psychological hectic. Tapi misalnya saya bertolak belakang dengan pendapat itu, ya nggak masalah. Cuman masalahnya kalau menyekolah anaknya itu di sektor formal, ya akan begitu, akan terbentur dengan aturan. Solusinya bagaimana ya? Silakan saja di sektor informal. Jadi pendidikan seperti apa? Pesantren itu sektornya sektor informal. Pesantren bisa menerima tanpa dibatasi usia gitu. Jadi itu sebetulnya lebih kepada jadi kedewasaan itu kan sebetulnya tidak berbicara masalah usia sebetulnya. Kedewasaan itu berbicara masalah didikan. Kalau kita melihat para sahabat dulu kan kita bisa melihat mereka usia-usianya masih belasan tapi kan dewasa gitu. Sampai kita mengenal Abdullah ibnu Umar saat beliau mau jihad kan ditolak oleh Rasulullah karena usianya belum sampai batas menjadi prajurit ya. Padahal dia ingin gitu. Abdullah ibnu Umar. Kalau tidak salah Rasul membatasi usia menjadi prajurit itu di usia 14 tahun kalau tidak salah. 14 tahun. Nah, beliau belum 14 tahun. Nah, baru tahun berikutnya genap usia itu baru diperbolehkan untuk ikut jihad. Bayangkan sekarang 14 tahun kira-kira SMP mungkin tahunya Mobile Legend ya kan. Yang begitu-begitu gitu. Tidak berpikir tentang negara gitu. Ya. Makanya ini luar biasa sebetulnya pendidikan Islam itu ketika tadi sektor keluarganya mampu mendidik anak-anak kita dengan fundament yang baik, nilai-nilai yang baik, maka kedewasaan akan muncul. Nah, sayangnya sekarang dewasanya kurang lebih itu ya. Tadi yang saya bilang bukan akil balik gitu, tapi baliknya yang muncul. Akhirnya entah ada di mana. Begitu kan? Enggak. Ya, baik. Demikian penjelasan dari narasumber kita terkait dengan pertanyaan tadi yang ada kaitannya dengan batasan masuk sekolah 7 tahun ya, karena sekarang udah sistem online ya, tadi Dapodik itu data pokok pendidikan ya, mungkin ada Dapodik secara online, jadi ketika masukin tanggal lahir otomatis secara sistem tertolak ketika itu belum 7 tahun kan, seperti itu ya faktanya yang terjadi pada saat pendaftaran di SD negeri atau mungkin SD swasta juga ya, bisa jadi seperti itu ya. Kalau nggak salah terkecuali, saya pernah baca terkecuali ada rekomendasi dari psikolog kalau nggak salah ya. Rekomendasi dari psikolog yang menyatakan bahwa anak itu walaupun belum 7 tahun tapi sudah cukup, kalau tidak salah itu diperbolehkan. Begitu ya Pak Dokter ya, kalau tidak salah. Saya kurang begitu tahu. Cuma nampaknya agak susah juga karena berbicaranya ke sistem. Kalau sistem kan dia selalu by name, by address ya. Ya. Tidak ada pengecualian. Ya. Begitu. Ya, oke. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Ada juga ini kaitan yang bertanya terkait dengan tadi mungkin pisah tempat tidur itu nih Pak Dokter nih. Ini kan dibilangnya 10 tahun ya. Pada saat akhirnya anak mungkin tidak bisa, karena mungkin
mungkin karena bisa jadi faktor rumah yang kecil, bisa jadi ya, kamarnya sedikit misalnya, apakah bisa tempat tidur itu jadi satu kamar tapi beda kasur, misalnya itu apakah pemahaman seperti itu Pak Dokter nih dalam dunia pendidikan secara psikologi dia masih dalam satu ruangan mungkin dengan orang tuanya atau dengan adik-adiknya misalnya, tapi dia bisa kasur aja, tapi dalam satu ruangan kamar gitu. Seperti itu. Silakan mungkin penjelasannya. Jadi masalahnya kompleks ya. Ya, seperti itu. Karena pemerintah tidak cukup bisa menyediakan rumah yang layak mungkin buat masyarakat, terutama masyarakat bawah yang ada di mungkin rusun, ada yang di faktanya seperti itulah mungkin. Silakan Pak Dokter. Iya, yang penting itu di orang tuanya paham tentang bagaimana aturan berkaitan dengan pemisahan anak. Misalnya laki-laki perempuan tidurnya tidak satu selimut, itu kan sudah harus disampaikan juga kepada mereka ya. Terus kemudian aurat gitu. Bahwa kemudian muncul fakta-fakta yang tidak ideal, rumahnya kecil gitu dikontrakan ya. Pokoknya sedih lah begitu. Iya. Ya itu hasbal hajat, gitu. Memang perlu penyiasatan. Cuma yang jelas dalam kondisi seperti itu yang minimalis tadi memang harus dipisahkan. Jadi setidaknya kasurnya dipisah, atau kalaupun kasur dipisah jadi kayak bandeng gitu ya, setidaknya dibatasi begitu. Tidak kemudian dicampur baurkan, termasuk juga dalam saat mereka mandi gitu. Itu memang betul secara detailnya sudah harus disampaikan. Jadi kita mengenal ada istilah aurat besar ya, dengan aurat yang bisa dilihat ya oleh mahram gitu ya. Tapi yang aurat besar tuh nggak boleh dilihat misalnya. Nah itu juga harus dididik dalam kondisi yang minimalis tadi gitu, mau tidak mau. Kalau berbicara ideal ya semua juga insya Allah bisa gitu ya. Misalnya kamarnya bisa satu kamar satu orang. Tapi kalau misalnya kondisi-kondisi yang seperti ini, yang mau tidak mau disesuaikan. Tapi yang jelas tapi tetap diinformasikan kepada mereka. Karena suatu saat mereka kan menjadi orang-orang kaya juga. Jadi jangan sampai begini juga. Jadi tetap harus menitipkan visi menjadi manusia besar. Visi menjadi manusia yang kaya, baik itu kaya harta, kaya karya, termasuk juga soleh dunia dan juga akhirat. Gitu. Jadi suatu saat dititipkan kepada mereka, bahwa suatu saat kalau kalian nanti memiliki rumah besar, maka harus begini dan seterusnya. Tetap harus disampaikan informasi itu. Saya agak miris juga di beberapa fenomena gitu. Anak-anak bahkan ada yang tidak ngerti tentang masalah mandi. Jadi dalam satu peristiwa misalnya anak-anak mandi bareng gitu sama laki-laki gitu. Ya itu kan harus juga disampaikan kepada mereka bahwa itu tidak baik begitu. Ya. Baik. Sudah cukup Pak. Oke. Bagi Bapak Ibu sekali lagi yang ingin bertanya kepada beliau lewat chat juga boleh, lewat bicara langsung mungkin silakan. Tinggal nyalakan langsung audionya, minta izin langsung bertanya silakan. Ya kalau belum ada mungkin terkait dengan itu juga kami dari panitia sudah share ya di chat dua artikel. Pertama slide beliau tadi PPT-nya, kemudian juga dalam bentuk PDF ya, silakan. Nampaknya di sini juga ada rekan saya nih, ahli pendidikan juga, Ibu Asri Riani Dewi ini. Oh, subhanallah ya. Assalamualaikum. Satu tim berarti ini. Beda kota. Oh, beda kota ya, beda kota. Alhamdulillah. Ya, jadi ajang reuni juga ini bagi para dunia pendidikan di Indonesia khususnya ya yang terkait dengan pendidikan Islam ya insya Allah. Baik, ini terkait dengan buku nih Pak Dokter. Di slide terakhir tadi saya menarik apa yang disebut dengan upper school but under educated ya. Ini kaitannya dengan ucapan Rocky Gerung nih, cukup populer. Rocky Gerung mengatakan bahwa ijazah itu hanya menunjukkan dia pernah sekolah di mana gitu. Ijazah itu hanya menunjukkan dia pernah sekolah di mana, tapi sesungguhnya ijazah itu tidak menunjukkan, atau gelar itu tidak menunjukkan dia pernah berpikir atau dia
dia menjadi seorang yang berpikir dengan benar. Bahkan kalau bahasa dia ya profesor aja bisa ada yang dungu kan gitu ya, bahasa sangat sarkastik dia mengatakan seperti itu. Mungkin gimana tanggapan Pak Dokter ini dengan ungkapan Rocky Gerung dengan kaitan dengan buku ya, di buku tersebut apakah ada kaitannya ke sana atau seperti apa? Mungkin silakan. Ya, ini kan kembali lagi pada mindset kita tentang sekolah. Dalam kondisi yang saat ini, memang faktanya orang ingin shortcut, orang ingin instan. Instannya kenapa? Kenapa saya bilang instan? Karena kenapa sekarang, fenomena sekarang, anak-anak dari SMP itu pasti naik ke SMA. SMA pasti pada lulus, terus atau masuk ke SMK. Pertanyaannya kenapa orang berbondong-bondong ingin masuk ke SMP atau ke SMK atau ke SMA? Padahal belajarnya pun di sana mungkin mereka tidak optimal gitu. Ternyata dari sisi pencapaiannya atau target yang mereka ingin raih di saat mereka masuk ke sekolah-sekolah itu adalah mencari kerja. Nah, celakanya mencari kerja ini memang dijustifikasi atau dibenarkan oleh aturan gitu. Ada istilah dunia usaha dan dunia industri, DIDU. Jadi satu perguruan tinggi atau satu sekolah disebut baik, bermutu kalau lulusannya itu cepat diserap oleh lapangan kerja. Jadi kembali lagi hitungannya itu adalah kerja. Kalau kita lihat lagi, kalau dalam sistem akreditasi ya, di perguruan tinggi yang saya lihat gitu, itu dihitung juga, ada penghitungan terserap berapa lama seorang lulusan ini terserap dalam dunia kerja. Semakin dia cepat terserap, maka sekolahnya makin baik gitu. Kembali lagi bahwa ukurannya terserap tadi lapangan kerja itu. Nah, kalaulah sekarang masyarakat kita didesain untuk bekerja, maka saat niat mereka masuk sekolah, itu kan berarti kerja. Kenapa kerja tadi? Yang kita bahas di awal tadi. Dengan kerja, kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Menjadi sukses, menjadi kaya raya. Bisa memiliki mungkin founder apa, CEO apa, dan seterusnya. Nah, karena berpikirnya sudah meloncat kepada berpikir output kerja tadi, maka akhirnya ijazah itu lagi-lagi menjadi satu tiket gitu. Jadi sekolah itu hanya untuk mendapatkan ijazah, karena dengan ijazah itu menjadi tiket supaya saya bisa diterima di lapangan kerja. Kan begitu ya. Nah, lebih parahnya lagi, tiketnya ini bermacam-macam. Ada yang tiketnya capnya cap negeri, ada yang tiketnya capnya cap swasta, ada tiketnya cap-capnya itu yang jadi macam-macam. Sehingga akhirnya orang lebih pede, orang itu pede, atau lulusan kita tuh pede, karena dia lulusan dari mana gitu. Bukan apa yang dia bawa, apa yang dia pahami gitu. Ini yang jadi masalah memang. Akhirnya pendidikan itu hanya tereduksi. Jadi mana pendidikan itu tereduksi atau yang pendidikan itu harusnya tadi menjadikan manusia-manusia muslim ini menjadi terpelihara dari siksa api neraka, itu hanya semata-mata dibatasi hanya sebatas kerja gitu. Ini yang luar biasa sebetulnya masalah di kita. Makanya saya sepakat dengan Rocky Gerung terkait dengan sekarang itu orang sekolah untuk dapat ijazah, padahal ijazah itu tidak menjamin otak berpikir. Karena memang tujuan sekolah itu adalah untuk berpikir. Tujuan mereka itu untuk berpikir. Kita dulu pernah tahu bahwa Gontor itu tidak pernah mengeluarkan ijazah. Karena Gontor dengan PD-nya mengatakan lulusan kami pasti akan bermanfaat bagi masyarakat. Kan begitu. Nah sekarang masalahnya sekolah-sekolah seperti Gontor itu sudah nggak ada juga. Sudah nggak ada karena memang sekarang didesain orang untuk sekolah dan bekerja gitu. Nah makanya saya selalu berpikir begini. Kalau keluarga kita berpikirnya ekstrim, tapi memang suami istri harus satu frekuensi juga gitu. Sebetulnya kita bisa tidak harus masuk ke sekolah formal sebetulnya untuk level pendidikan dasar dan menengah. Kita bisa menggunakan celah-celah yang ada di sektor informal, ya, celah-celah yang ada di homeschooling yang sekarang itu. Homeschooling, tetapi kemudian anak-anak kita ini dididik sesuai dengan visi yang dibangun oleh keluarga. Nah, nanti di saat mereka masuk ke perguruan tinggi itu bisa menggunakan jalur paket gitu. Tapi dengan syarat anak-anak kita harus bersaing. Cuma kan sekarang begini lagi. Kalau paket kan tidak bisa masuk undangan, nah gitu lagi terbenturnya oleh regulasi lagi.
tidak bisa masuk undangan untuk menjadi dokter gitu. Nah, makanya kembali lagi kepada visi di awal. Kalau kita tujuannya untuk surga agar anak-anak kita tidak masuk ya dalam neraka, maka insya Allah pasti jamin kok dunia itu gitu. Kalau anak kita ini cerdas ya, pintar, dididik, mau pakai sektor apapun pasti dia akan berguna gitu. Nah, ini yang juga harus dibangun. Contoh yang kita lihat misalnya ustadz-ustadz kita misalnya Abdul Somad atau misalnya Ustadz Adi Hidayat. Yang penting dia dididik dengan baik, dia belajar dengan baik di perguruan tinggi, kemudian dia pulang ke Indonesia, dia membawa sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi masyarakat pasti butuh kok gitu. Jadi itulah yang seharusnya dibangun. Bagaimana agar masyarakat ini membutuhkan lulusan-lulusan yang karena ilmunya, karena kompetensinya gitu. Tidak kemudian dibalik. Lulus ya, kemudian dia membutuhkan masyarakat karena masyarakat yang di situ banyak berseliweran usaha dan kerja gitu. Nah, nggak begitu. Itu kurang lebih ya komentar saya. Ya wallahu alam. Itu mute-nya, Pak. Ya, baiklah itu tadi penyampaian dari ungkapan seorang Rocky Gerung yang cukup populer ya di Indonesia, bahwa seseorang yang punya ijazah berderet-deret ya, dari mulai S1, S2, S3 pun kalau memang itu hanya menunjukkan dia pernah sekolah di mana atau pernah kuliah di mana, itu belum tentu dia bisa berpikir ya untuk solusi kehidupannya atau solusi permasalahan bangsa dan negara. Kadang kalau bahasanya sarkasnya Rocky Gerung ya tadi, bisa jadi dungu ya seseorang ketika dia tidak kemudian berpikir untuk itu. Mungkin ada lagi pertanyaan lewat WA ya. Ada yang bilang bahwa kurikulum pendidikan negeri ini sekarang adalah terpengaruh dari pemahaman asing ya. Pemahaman asing maksudnya bagaimana gitu ya. Dan bagaimana kurikulum versi Islam yang benar. Jadi mungkin kalau kita lihat kita mungkin dijajah 300 tahun lebih ya oleh Belanda, kemudian dilanjut dengan Jepang dan seterusnya, terutama yang paling terasa mungkin Pak Dokter ini di bidang hukum ya. Misalnya kalau S2, S3 Fakultas Hukum itu kan kalau keren dia ke Belanda ya, S2, S3-nya di Belanda karena memang sumber hukum KUHP kita di sana. Nah ini inilah potret dunia pendidikan kita yang mungkin masih terpengaruh sebetulnya dari asing ya, dari Barat yang memang menjadi tadi faktor pengaruh yang sangat besar di awal-awal sebelum merdeka ya negeri ini. Gitu. Bagaimana mungkin tanggapannya nih Pak Dokter, silakan. Ya, betul karena memang acuannya itu adalah Barat. Acuan benchmarking kita adalah Barat. Meskipun untuk benchmarking dalam arti gini, untuk melihat sejauh mana pendidikan Indonesia ini maju atau baik, itu kan harus ada pembanding. Nah, pembandingnya adalah Barat. Misalnya kalau kita lihat dari aspek ini, misalnya aspek sejauh mana siswa-siswi kita memiliki pikir tingkat tinggi gitu. Itu pasti mengacunya kepada PISA, kepada tes PISA atau TIMSS ya, yang dibuat oleh PBB. Itu pasti mengacunya di Barat. Dan itu memang jadi semacam benchmarking. Oleh karena itu desain kurikulum merujuk kepada Barat itu. Jadi memang karena acuannya tadi, aturnya tadi. Nah, lalu bagaimana dengan Islam? Nah, kalau dengan Islam tadi di awal saya menyebutkan bahwa ada usia-usia fitrah yang ini kalau dalam perspektif Barat dianggap manusia itu sebagai tabula rasa, polos gitu, putih, tinggal pakai warna apa. Nah, kalau dalam Islam tidak begitu pemahamannya. Dalam Islam, manusia dilahirkan dia membawa fitrah. Fitrah ini adalah naluri-naluri yang ada dalam diri manusia. Apakah itu gorizatu tadayun, ya, naluri beragama, gorizatu bako, ya, gorizatu nau, gitu. Itu potensi yang ada inherent, take for granted yang dimiliki oleh manusia. Nah, tinggal bagaimana naluri itu
diatur, dikelola oleh prinsip-prinsip Islam gitu. Nah, siapa yang menyampaikan itu kepada anaknya? Ya tentu orang tuanya. Makanya pemberian atau pengajaran kepada fondasi nilai-nilai, ya, nilai-nilai kepada anak-anak kita itu menjadi fondasi yang sangat penting agar mereka bisa mengelola penyaluran naluri-nalurinya tersebut. Nah, selain naluri ada lagi potensi akal ya. Nah, akal ini kan luar biasa. Disebut usia fitrah di saat usia 0 sampai 6 tahun itu informasi apapun pasti akan bisa diserap. Jadi kalau dalam istilah sponge itu ya seperti sponge. Bukan SpongeBob, ini sponge. Jadi busa gitu yang bisa menyerap apapun yang dekat dengan dia. Makanya anak itu disebut sebagai peniru yang ulung dari orang tuanya. Artinya kalau orang tuanya senang TikTok, pasti anaknya jauh lebih jago TikToknya gitu. Kalau orang tuanya suka nyanyi, anak-anaknya pasti suka nyanyi. Demikian juga ketika orang tuanya menyampaikan menghafal Quran, anaknya pun juga sama. Jadi pasti menjadi peniru yang ulung tadi. Nah, usia 1 sampai 6 tahun inilah sebetulnya usia yang optimal anak-anak kita diberikan informasi-informasi tentang tentang nilai-nilai, tentang adab khususnya gitu, tentang fikih-fikih yang sederhana gitu. Bahkan tidak sedikit yang sudah mulai masuk ke kajian-kajian bersifat akidah, meskipun tidak di level berpikir ya, cuman mulai ditanamkan tentang takut kepada Allah gitu. Meskipun konsep Allah itu bagaimana mereka juga mungkin belum memahami secara utuh gitu, cuma sudah mulai disampaikan. Sebetulnya kalau dalam konteks budaya Sunda kepada anak-anak kecil itu sudah ada sebetulnya. Kalau kita mengenal istilah kalau anak kecil ya waktu di pangku gitu, hau hakeng gitu kan ya. Mungkin di sini dari Sunda mungkin tahu gitu. Hau hakeng itu sebetulnya dari kata Allah nu ageng menjadi hau hakeng gitu. Jadi diperkenalkan nama-nama Allah ya kepada anak yang usia-usia bayi itu. Tidak kisbay, tidak mamam, tidak begitu saja, tapi juga disampaikan Allah yang ageng, ya, salawat dan seterusnya. Nah, ini usia-usia 6 tahun itu ya yang sangat penting. Kalau fondasi sudah baik, sudah bagus, nah tinggal tadi yang saya lihat ya, yang saya sampaikan. 6 tahun itu berarti 9 tahun berikutnya insya Allah dia akan sudah enak gitu. Kalau sholat sudah langsung gitu. Orang tua berbicara dia pasti akan adabnya akan tinggi. Sekarang kan fenomena yang muncul orang tua berbicara, handphone tetap tidak dikalahkan orang tua kan begitu. Nah itu tadi ada aspek-aspek sistem lah yang dididik oleh orang tua kita. Nah itu yang menjadi kurikulum dalam Islam, kurang lebihnya begitu. Jadi diperkenalkan di usia-usia dasar tentang seluruh aspek yang berkaitan dengan adab, dengan fikih. Ya. Nanti di usia belasan baru masuk kepada fikroh-fikroh pemikiran-pemikiran apapun gitu. Sebenarnya ada khusus buku terkait dengan sistem pendidikan Islam, kurikulum Islam. Tapi barangkali nanti di lain kesempatan. Ya. Begitu barangkali. Ya, demikian penjelasan pertanyaan tentang bahwa kurikulum kita memang terpengaruh ya, setidaknya oleh pengaruh tadi kalau dari penanya bilang penjajahan sebelumnya, kemudian itu juga akhirnya berganti, kurikulum berganti, karena beliau juga nih, narasumber kita juga kebetulan beliau wakil ketua satu ya, masih bidang kurikulum nih di kampusnya, jadi sangat paham betul dengan kurikulum itu ya. Yang menarik tadi memang beliau katakan anak itu lebih bukan ucapan yang diperhatikan tapi melihat ya. Tadi ketika orang tuanya memang suka menyanyi, anaknya dia suka menyanyi. Ya perlu disampaikan mungkin sebenarnya Pak Dokter ini jago nyanyi juga nih sebetulnya gitu. Mungkin anaknya akhirnya jadi jago nyanyi juga, nggak tahu karena beliau mungkin sudah gantung gitar ini. Yang saya tahu dulu beliau piawai juga dalam memainkan gitar dan nyanyiannya, jadi mungkin sudah berhenti ya setelah masuk dunia pendidikan ini. Jadi sudah gantung gitar beliau ini. Ya kalau kita perhatikan kalau tidak pakai peci ini sebenarnya beliau ini mirip artis memang. Mungkin kalau kita tahu ada Afgan, beliau di kampusnya dulu sering disebut Afgan ini.
mirip, udah jago nyanyi terus wajahnya mirip Afgan, jadi ya seperti itulah. Tapi beliau sudah melupakan itu, sekarang sudah pakai peci dan sudah masuk di dunia pendidikan. Alhamdulillah sudah jadi ustadz, insya Allah membagikan ilmunya kepada kita. Jadi untung tidak jadi Afgan kedua ini ya. Kalau enggak, beliau mungkin sudah tidak jadi dokter. Gitu. Baik, mungkin silakan kalau ada yang bertanya lagi. Boleh ini beberapa. Mungkin tadi saya lihat memang jaringan, tergantung jaringan dari masing-masing ini ya, partisipan ya. Ada yang masuk keluar gitulah. Mungkin kondisinya. Nah ini mungkin ada yang bertanya lagi nih, Pak Jaki Haris ya. Mau bertanya, silakan Pak Jaki. Monggo, di unmute dulu. Silakan Pak Jaki, langsung sampaikan. Ya, enggak, silakan, monggo. Ya ini, apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah. Ya ini saya tertarik sekali ini melihat apa yang disampaikan tadi, mendengar apa yang disampaikan tadi, apalagi spesialis ilmu pendidikan. Jadi kan saya beberapa kali melihat banyak teman-teman itu ada punya ambisi untuk menyekolahkan putra-putrinya di luar negeri. Iya. Jadi saya juga berpikir apa yang menjadi motivasi sampai sekarang ini kan sebenarnya bedanya apa dalam negeri dengan luar negeri. Cuman ada beberapa teman-teman itu yang kalau di luar negeri memang yang pertama alasannya adalah gampang cari kerja. Nah, kalau cari kerja gampang atau tidak itu sebenarnya tergantung rezeki ya, Pak Denny. Ya. Betul. Nah, cuman sesungguhnya seperti apa sih? Jadi contohnya misalnya luar negerinya ini antara Eropa, Jerman misalnya, atau misalnya kalau sekolah agama berarti kan ke Mesir. Jadi sesungguhnya seperti apa nih? Jadi kok banyak teman-teman ini yang luar negeri minded, ambisi lah untuk mengalahkan putra-putrinya ke luar negeri dengan segala cara. Mohon penjelasannya. Ya mungkin waktunya perlu sampaikan juga kalau dari luar negerinya 9 menit lagi ya. Jadi kita sampai 17.45 insya Allah. Baik, karena luar negeri ini kalau misalnya jadi luar negerinya ini bisa bermakna bisa ke luar negerinya Eropa, Amerika dan seterusnya. Yang jelas kalau ke Eropa, Amerika tentu bukan untuk mengkaji agama Islam barangkali ya, tapi lebih pada pemahaman ulumul dunia, ilmu-ilmu dunia begitu. Sementara kalau ke Mesir dan seterusnya itu untuk yang berkaitan dengan kajian-kajian Islam. Nah, kalau saya melihatnya begini, Pak, harus dilihat dulu memang orientasinya apa. Kalau orientasinya akhirnya untuk supaya keren, supaya hebat, supaya terlihat gagah gitu, bisa jadi tadi pasti yang menjadi tujuannya yang prestisius seperti Harvard dan segala macamnya. Cuman yang jadi khawatir kita kalau kita kembali lagi kepada tujuan pendidikan itu sebagai upaya kita untuk mengawal anak-anak supaya mereka selamat di dunia dan di akhirat, memang agak risiko sebetulnya. Agak beresiko karena bagaimanapun kondisi di negara-negara barat itu mungkin tidak sebaik kondisi di kita kalau kaitan dengan ibadah ya atau kaitan dengan lingkungan gitu. Kecuali kalau memang dipastikan di tempat-tempat itu mereka pertama anak-anak kita sudah memiliki fondasi yang kuat sekali dari sisi aspek akidah ibadahnya. Yang kedua di negara-negara itu memiliki komunitas-komunitas Islam yang juga memang kuat. Gitu. Jadi mereka harus tetap ada dalam satu komunitas Islam. Jadi kalau dibebaskan begitu saja rentan karena tadi kalau kita lihat ke skema yang ada masyarakat, keluarga dan sekolah, masyarakat memiliki pengaruh yang luar biasa hebat gitu kepada pola berpikir anak-anak kita. Jadi lebih baiknya memang dicek dulu ini untuk apa. Terus yang kedua, kalau misalnya tujuannya untuk supaya aspek prestisius gitu ya, sebagai muslim nampaknya harus dikurangi gitu. Aspek-aspek yang berbau prestisius dunia supaya status sosialnya naik, supaya ada segala macam. Karena tadi prinsipnya orang kalau dia soft skill-nya hebat, belajarnya dengan tekun, mau sekolah dimanapun kasarnya, mau sekolah di tempat saya saja gitu yang nggak terkenal, pasti jadi seseorang gitu, pasti jadi seseorang. Bahkan tidak
untuk kemungkinan dia malah membuka lapangan kerja dan bahkan dipercaya oleh masyarakat juga gitu. Nah ini mindset inilah yang harusnya dibangun juga di tengah-tengah kita, bahwa jangan terjebak oleh gemerlapnya sebuah negara atau prestisiusnya sebuah institusi, sementara kita akhirnya hanya numpang di institusi tersebut gitu. Tidak kemudian kita tidak mengubah pola berpikir kita. Nah, yang paling penting bagaimana kita mengubah pola pikir kita. Tapi kalau misalnya acuannya ke negara-negara Arab Timur Tengah karena untuk menggali ilmu-ilmu misalnya Quran, hadis, tafsir dan seterusnya, menurut saya tidak ada masalah gitu. Itu barangkali. Ya. Baik, itu penjelasan dari narasumber kita ya. Jadi kalau ya memang orang kadang berpikir ya untuk belajar komputer misalnya, kalau komputernya di Indonesia juga bisa, tapi lebih keren belajar di luar negeri ya, padahal sama-sama belajar komputer gitu. Jadi mungkin tadi beliau ingatkan kepada kita tentang prestise ya, mungkin ini yang harus kemudian dihindari dari niatan kita menyekolahkan anak ya. Tetap ketujuan utama mulia kita bahwa anak itu untuk kemudian tadi kalau kaitannya ke judul buku ya dicerahkan lah, cerahkan pemikirannya ya, dicerahkan dididik adabnya tadi dengan role model ya, dengan role model yang ada. Dan tentunya kita sangat prihatin role model kita saat ini di sekeliling kita, di lingkungan kita. Tadi narasumber sampaikan bahwa ketika anak pergi ke sekolah, mungkin di sekolahnya Islami, tapi di jalan ya, di lampu merah dia lihat apa gitu ya, di jalanan dia lihat apa, dan itu juga turut mempengaruhi perilaku ya, attitude dari siswa. Mungkin itu sekitar 4 menit lagi, mungkin ini silakan mungkin closing statement ya dari Pak Dokter ya, karena kita menjelang berbuka juga di bulan Ramadan ini. Insya Allah ke depan kita mudah-mudahan bisa offline ya, bertemu, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa bertemu offline ya. Mungkin nanti bedah buku ketiga ya, The Power of Vision, mungkin nanti bisa kita undang ke Bekasi ini ya, sebagai tempat sekolah Mopati. Mungkin silakan closing statement sekitar 3 menitan lagi mungkin Pak Dokter, silakan. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini peran kita sebagai orang tua sangat luar biasa berat, karena pendidikan itu adalah darah bagi kita, darah peradaban manusia. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian Nabi Adam ini dikirim ke dunia, lalu beliau memiliki anak, maka yang dilakukan oleh beliau kepada anak-anaknya adalah mendidik mereka. Jadi pendidikan adalah setua peradaban manusia. Nah, oleh karena itu, sebagai bagian dari anak-anak peradaban, kita khususnya, marilah kita mendidik anak-anak kita menjadi tidak hanya anak-anak yang pintar, cerdas, unggul, tapi juga anak-anak yang saat mereka menjadi seorang dokter, maka mereka yang tercermin dalam pola berpikir adalah bagaimana saya menjadi seorang dokter yang mampu membantu orang-orang yang nanti akan berjihad misalnya gitu. Saat misalnya anak-anak kita menjadi CEO, menjadi founder sebuah perusahaan ternama, maka yang dia berpikir adalah bagaimana perusahaan ini bisa berkontribusi kepada agamanya. Di saat anak-anak kita ini menjadi insinyur yang bisa membangun gedung pencakar langit dan segala macamnya, dia berpikir bagaimana ilmunya ini bisa menjadi amal jariah, bukannya bagi dirinya tapi juga bagi orang tuanya. Dan yang paling penting tentunya, sukses pendidikan adalah di saat kita akhirnya mampu menapaki tangan kaki kita di surga. Karena sesungguhnya sukses pendidikan itu adalah surga gitu. Sukses pendidikan itu adalah surga. Jadi untuk mengukur sejauh mana pendidikan yang kita lakukan adalah sukses adalah bagaimana nanti kita di akhir hayat nanti dikumpulkan secara bersama-sama di surganya kelak. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan juga umat Islam yang ada di tempat-tempat yang lain mampu dikumpulkan kembali menjadi tetangga nanti di surganya kelak begitu. Demikian, wallahualam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada pemaparan saya yang kurang baik, kurang berkenan. Saya minta maaf. Saya akhiri dengan wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu